Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Setna Rizky, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, berikut adalah contoh formulir pembelian buku dalam bentuk form HTML. Nah, keterangannya yaitu yang pertama, menu field text diisi untuk field name. Lalu menu drop down untuk what course are you taking. Untuk teknik tombol radio yaitu what type of book do you prefer. Dan untuk checklist yaitu untuk what else would you like. Nah, berikut adalah kode HTML untuk contoh. Bagian-bagian formulir contoh. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Lalu baris 23 sampai 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Nah, ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Lalu, bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau used atau buku new, yaitu buku baru. Selanjutnya, perhatikan field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kata check pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Nah, baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk memilih catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau study notes, maka field notes akan memiliki nilai yes. Nah, jika field ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Lalu pada baris 43-45 meminta komentar tambahan dari siswa atau seperti review. Lalu perintah submit pada baris 49 menampilkan submit value to be processed. Perintah reset pada baris 47 menampilkan frase receipt values don't submit. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Dokumen disimpan sebagai file HTML. Default dokumen Notepad adalah teks, dan ekstensi file txt akan ditambahkan otomatis jika disimpan dalam bentuk teks. Nah, cara menyimpannya adalah pilih file, lalu save as, lalu masukkan nama file, lalu pilih all files, lalu pilih jenis file ANSI. Selanjutnya yaitu melihat contoh. Contoh web yang sudah kita buat dapat dilihat previewnya dengan cara buka browser web, lalu pilih perintah file, lalu open, lalu ketikkan nama file atau browse, lalu klik OK, maka web tersebut akan dapat kita lihat tampilan previewnya. Selanjutnya yaitu proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Membuka lembar kerja Excel baru. Caranya adalah membuka program Microsoft Excel pada komputer, lalu berikan nama invoice pada sheet pertama, dan berikan nama diskon pada sheet kedua. Cara memberi nama sheet yaitu klik kanan pada tombol sheet, lalu pilih rename, lalu ketikkan invoice dan diskon. Selanjutnya yaitu lembar kerja diskon. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Nah, berikut adalah sheet kedua yaitu diskon, dan ini adalah tabel diskonnya. Ketentuannya yaitu, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Sedangkan, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Selain itu, tidak mendapatkan diskon. Nah, cara menambahkan tanda dolar pada nominal, caranya yaitu pada menu home, pilih number, lalu format cell, lalu akan tampil Windows gambar seperti ini. Lalu kita pilih yang accounting, lalu pilih simbol mata uang dollar. Lalu klik OK. Maka pada nominal tersebut akan ditambahkan simbol dollar.
Selanjutnya adalah lembar kerja data faktur. Gambarnya seperti ini untuk invoice, yaitu pada sheet yang pertama. Nah, fungsi yang digunakan pada lembar kerja yang pertama, yaitu yang pertama ada fungsi if untuk diskon, seperti pada gambar berikut. Maka akan otomatis muncul nominal diskon sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah rumus perhitungan untuk extended price. Caranya yaitu C4 dikalikan dengan E4, yaitu unit price dikalikan setiap unit, lalu dikurangi dengan unit price dikali unit yang sudah dikalikan dengan diskon. Hasilnya seperti berikut. Lalu kita copy setiap fungsi ini ke bawah, maka akan otomatis mengikuti. Untuk fungsi pada total itu kita menggunakan fungsi sama dengan sum atau penjumlahan. Nah, berikut adalah keterangan untuk membuat tabel seperti pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama, blok kolom A sampai G, kemudian pilih format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13. Nah, ini tujuannya untuk mengatur lebar kolom. Lalu pada sel A1, seperti tadi itu memiliki entry invoice untuk judulnya. Lalu sel B3 sampai B7 dalam chair, table, lamp, dan pillow. Lalu untuk harga satuan dimasukkan pada sel C3 dan C7, C3 sampai C7. Lalu masukkan kata diskon pada sel D3. Lalu masukkan unit ke dalam sel E3 sampai E7. Untuk sel F3 yaitu extended price, F10 yaitu amount due, G8 yaitu total, G10 yaitu debt. Selanjutnya, untuk format sel D4 sampai D7 sebagai persentase tanpa desimal atau angka 0 di belakang koma. Lalu, total dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Mata uangnya yaitu dolar. Lalu, berikut adalah fungsi if yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Nah, dan seterusnya. Lalu menyimpan contoh. Cara menyimpan file adalah klik file lalu save as, lalu beri nama file, lalu ketik OK. Excel akan menambahkan ekstensi file XLC secara otomatis pada file. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.